Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan memasak dendeng rinu mande denai. Apa itu mande denai? Mande denai adalah salah satu brand produk UMKM yang ada di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang diproduksi oleh Ibu Asninan, ibu saya sendiri, ini beliau. Sebenarnya brand Mande Denai ini punya beberapa produk dendeng yang sudah siap untuk dipasarkan. Ada dendeng rinu, dendeng jantung pisang, dendeng kaliki atau pepaya, dendeng daun ubi, dendeng petai, dendeng bayam, dendeng jagung, dan yang terbaru itu ada dendeng ikan tuna. Nah, di sini kita nanti akan bikin dendeng itu dari meracik bumbu hingga dikemas cantik menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke tahap berikutnya. Yang pertama kita akan tunjukkan rempah-rempah yang kita gunakan. Ada lengkuas, ada juga jahe. Kemudian kita akan pakai 1 bonggol bawang putih, bawang merah 6 siung, daun jeruk purut, dan cabai merah keriting. Kemudian kita pakai garam, ada kaldu bubuk, kemudian ada ketumbar bubuk, tepung tapioka, tepung beras, dan bahan utamanya yaitu rinu segar maninjau. Ini adalah bahan bumbu yang sudah selesai dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil agar memudahkan untuk dihaluskan menggunakan blender atau chopper. Bumbu ini sebenarnya untuk resep 1 kg rinu, tapi karena nanti kita akan membuat dendeng hanya dengan 200 gram rinu, dan nanti bumbunya kita akan ambil 1 atau 2 sendok nasi saja. Nah, kemudian tambahkan cabai merah keriting 4 atau 5 biji saja, dan pastikan bahan-bahan sudah dicuci bersih terlebih dahulu dan tangan kita juga dalam kondisi bersih. Setelah semua bahan bumbu rempah-rempah dimasukkan ke dalam blender, lalu tambahkan air hingga merendam bahan-bahan bumbu tersebut. Lalu bahan bumbu rempah ini akan kita blender hingga menjadi halus, bisa 1 atau 2 kali pengulangan. Nah, ini adalah bahan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Kita akan pakai 1 sendok nasi saja karena kita akan bikin dendeng rinu hanya dengan 200 gram rinu. Lalu kita tambahkan tepung beras, tambahkan juga tepung tapioka. Jangan lupa tepungnya harus diayak terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan garam secukupnya saja. Kemudian juga kita akan tambahkan kaldu bubuk merek Royco, kita pakai merek Royco. Kemudian kita tambahkan juga secukupnya ketumbar bubuk. Lalu larutkan dengan air sedikit demi sedikit hingga adonan tidak terlalu mengental dan juga tidak terlalu mencair. Kemudian aduk adonan secara merata, pastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, setelah bahan tercampur dan diaduk merata, lalu kita akan tambahkan rinu segar ke dalam adonan tersebut. Kemudian setelah rinu ditambahkan, kita akan aduk rata lagi adonan hingga rinu benar-benar tercampur dengan adonan tepung. Nah, ini adalah adonan dendeng rinu yang sudah siap untuk dicetak dan dimasak. Teksturnya seperti ini, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu mencair. Tahap selanjutnya, tuang minyak goreng ke dalam wajan yang sudah kita panaskan. Sembari menunggu minyak panas, kita akan balurkan atau olesi dulu bagian pinggiran wajan, karena kita akan mencetak dendeng rinunya di pinggir wajan. Bagian ini penting dilakukan agar dendeng rinu yang dicetak di pinggir wajan mudah dikikis dan tidak lengket. Tahap selanjutnya adalah mencetak dendeng rinu. Caranya dengan mengambil sedikit demi sedikit adonan, lalu letakkan dan pipihkan di pinggir wajan. Pastikan juga dendeng rinu yang dicetak rata dan juga tidak tebal. Tunggu adonan dendeng sedikit kering, lalu potong beberapa bagian sesuai selera. Kita bisa gunakan pisau yang telah diberi minyak terlebih dahulu untuk memotong adonan dendeng atau dengan sendok goreng seperti video di atas. Sirami adonan dendeng dengan minyak panas
hingga terlepas dari pinggiran wajan. Setelah dendeng terlepas dari pinggiran wajan, aduk bolak-balik secara merata dan pastikan semua sisi dendeng terendam minyak. Goreng dengan api sedang cenderung besar. Setelah dendeng sedikit kering dan masih ada tekstur lembeknya, lalu angkat dan tiriskan dendeng. Karena kita menggunakan 2 kali tahap penggorengan, maka pastikan di tahap penggorengan yang pertama, dendeng rinuaknya masih mempunyai tekstur lembek. Selanjutnya, kita goreng lagi dendeng rinuak yang telah kita goreng di tahap penggorengan yang pertama. Nah, kenapa ada 2 kali tahap penggorengan? Ini bertujuan agar dendeng yang kita hasilkan lebih renyah, tidak banyak mengeluarkan minyak, dan juga tidak mudah layu. Goreng dendeng, aduk secara bolak-balik, pastikan setiap bagian dendeng matang merata, dan pastikan juga warnanya kuning kecoklatan. Nah, jika gelembung minyak sudah tinggal sedikit seperti ini dan warna dendeng sudah kecoklatan, itu tandanya dendeng sudah matang dan siap untuk diangkat. Tahap selanjutnya, letakkan dendeng di dalam wadah yang sudah dialasi tisu. Tisu berguna untuk menyerap sisa-sisa minyak yang menempel di dendeng rinuak. Pastikan tidak ada sisa minyak yang menempel di dendeng rinuak. Kemudian dendeng siap untuk kita kemas. Untuk 100 gram dendeng rinuak, kita memakai kemasan aluminium foil dengan ukuran 16 x 24 cm. Masukkan dendeng secara perlahan satu persatu ke dalam kemasan dan pastikan tangan dalam kondisi bersih. Kau bisa juga menggunakan sarung tangan latex, maka itu lebih bagus lagi. Nah, setelah berat dendeng sudah 100 gram sesuai dengan yang ada di kemasan, maka selanjutnya kita akan klip rapat dan rapi kemasan dendeng agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kemasan. Lalu kita pastikan juga pinggirannya itu bersih dengan dilap pakai tisu. Setelah sisa minyak yang menempel di kemasan dendeng sudah dibersihkan dengan tisu sampai jadi bersih dan cantik seperti ini, maka dendeng rinuak mandi denai sudah siap untuk kita pasarkan. Oke, segini aja dulu video pembuatan dendeng rinuak dari Mandeh Denai. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.